Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UPB, ketemu lagi dengan saya Ahmad Aguswin dalam acara Podcast UPB. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Beliau tepatnya sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wahyu Hadi Kristanto Eskom Mkom. Selamat datang Pak Wahyu di acara Podcast UPB. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Wah, segar bugar ditanya pagi ini Pak. Alhamdulillah. Ya Pak, pagi ini kita akan coba membahas terkait Prodi Teknik Informatika. Iya Pak. Bapak Wahyu sebagai Kaprodi TI tentunya sudah mengetahui banyak ya dan punya harapan besar karena apa? Prodi TI ini merupakan prodi terbesar ya Pak ya. Alhamdulillah. Di UPB ya. Alhamdulillah. Jadi peminatnya sangat banyak gitu ya. Kemudian tentunya mungkin harapan ke depan peluangnya luar biasa gitu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bertindak jauh Pak terkait IT, mungkin Pak Wahyu bisa ya sedikit sharing atau menjelaskan terkait apa sih itu IT itu? Apa sih TI itu? Mungkin orang awam kan bingung Pak, kayak saya, IT itu apa ya? Apakah yang jualan-jualan online itu masuk di IT? Istilah misalkan sekarang anak muda sekarang e-commerce itu apa sih? Iya. Nah, mungkin Bapak Wahyu sebagai Kaprodi Teknik Informatika bisa menyampaikan apa sih itu Pak yang namanya Teknik Informatika? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Siap Pak Guswin. Jadi Pak Guswin, Teknik Informatika itu memang program studi yang sangat menarik. Ya. Karena di Teknik Informatika itu insya Allah mahasiswa itu sebenarnya ditakdirkan untuk kaya. Wih, keren. Iya benar. Kita bisa lihat orang terkaya di dunia. Ada Bill Gates. Oh ya iya, kan? iya. Ada yang pemilik Facebook, Mark Iya. Zuckerberg, ya kan? Kemudian yang lain sebagainya, Amazon dan sebagainya. Itu orang-orang IT ya? Orang-orang IT. Orang IT ya. Bener. Jadi sebenarnya orang IT itu ditakdirkan kaya. Jadi generasi itu berubah setiap 20 tahun. Jadi kalau zaman dulu itu Pak Guswin, orang terkaya itu kan dari sumber daya alam, minyak. Sekarang itu dari teknologi. Wah. Sekarang yang lagi rame OpenAI, ChatGPT, luar biasa. Fungsi Google udah diimprove lagi. Wah. Kemudahan-kemudahan bisa kita dapatkan. Berarti tidak salah nih pendaftar kenapa banyak ke Teknik Informatika karena tadi ketika bicara peluang itu sangat luar biasa, betul ya? Betul. Orang kaya aja ada di IT ya Pak? Ada di IT. Berarti IT itu kalau dijabarkan sederhana itu apa Pak kira-kira IT itu? Kalau kita melihat keilmuan yaitu dari komputer kurikula 2005 itu ada 5 bidang dalam ilmu komputer, dalam komputer, rumpun ilmu komputer ya. Yang pertama teknologi informasi. Itu Ada lebih ke sarana prasarana hardware ke jaringan. Jadi nanti lulusannya itu orangnya itu namanya network engineer. Nah, network engineer. Kemudian sistem informasi atau IS, information system, analis sistem, bisnis analis. Nah, itu outputnya. Itu gambaran terkait Lulusan. enggak tadi terkait Profesi. Betul. Begitu ya. Kemudian CS atau computer science. Nah, itu computer scientist. Nah, ini teknik informatika ini lebih condong ke arah ilmu komputer. Lebih cenderung ke ilmu komputer. Nah, cuma ya. karena itu mengakomodir mungkin ya kebutuhan Indonesia bahwa jurusan teknik informatika itu adalah jurusan yang sakti. Wih. Karena semuanya serba bisa. Oh gitu ya. Ada jaringan kita siap, ada sistem developer bikin program siap, bisnis siap coba. Apa enggak? Jadi karena Palu tuntutan gada, zaman apapun mungkin ada sekarang gitu. ya, Pak Benar. Kaprodi ya, tuntutan Jadi, zaman sekarang bahwa teknologi informasi ini begitu berkembang pesat, maka tadi disampaikan segala sesuatunya ini sangat dekat sekali dengan informatika ya. betul. Informasi. Jadi informatika kalau dari rumpun ilmu tadi lebih dekat ke ini ilmu komputer. Oke, ilmu komputer ya. Oke. Ada lagi Pak Guswin tadi baru disampaikan itu. Baru disampaikan teknologi informasi, kemudian ilmu komputer, ya kan? Dan teknologi informasi itu network engineer. Ya. Kemudian ilmu komputer tadi
atau computer scientist. Ya. Kemudian ada lagi software engineering. Software engineering. Nah, software engineering itu kalau di Indonesia kan ya RPL, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Iya, kemudian ada lagi selain Oke. itu. Baik. Oke Pak, tadi Pak Wahyu sudah bicara banyak nih. Nah, biar kita akan sedikit kerucutkan Pak ya, karena mungkin orang di luar sana malah belum begitu mudeng nih apa yang Iya. disampaikan Pak Wahyu. Karena saya secara pribadi juga kadang-kadang mendengar istilah elektronik Pak, elektronika. Jadi apa nih teknik informatika dengan elektronika? Ini ada bedanya tidak Pak sebenarnya? Satu rumpun atau bagaimana nih menurut Pak Wahyu? Siap. Saya ada pengalaman Pak Gusin waktu di perusahaan saya sebagai developer, Iya. sebagai analis sistem di PT Meko Indo Aitron. Miko Indo, Iya, ya saya 6 tahun develop di sana. Sebagai apa Pak? Analis sistem. Pengembang. Iya. Saya membuat sistem ERP digunakan di Meko Indo Aitron sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya digunakan. Oke. Nah itu teman-teman saya dari elektro dan mereka bikin program, bikin sistem. Nah bikin sistemnya tapi berbeda dengan yang memang jurusan teknik informatika. Mereka lebih ke hardware. Nah jadi develop ke hardware bagaimana mengkonfigurasi EEPROM. Nah setiap hardware itu memiliki firmware. Nah itu mengkonfigurasi itu. Jadi bagaimana yang tadinya alat itu benda mati itu bisa berfungsi. Itu lebih ke bahasa mesin. Itu untuk Elektro. elektronika. Iya benar. Oke. Kalau teknik informatika yang bahasa tingkat tinggi. Nah, lebih Sistem ya? nah, lebih ke arah informasinya. Era informasinya. Nah waktu itu saya mengambil bagian itu di Meko Elektronika? Indo. Betul. Bukan, saya mengambil bagian di teknologinya, bagaimana teknologinya. memberikan informasi. Oke. Jadi dari produksi yang ada misalnya 10 line, itu bisa menampilkan output produksi hari ini berapa, shift ini berapa, kemudian per minggu ini berapa. Nah itu dari apa yang saya create di situ, sehingga di office produksi itu bisa memonitor semua line produksi ada 10, yang tadinya itu leader itu harus pagi-pagi ngecek line produksi, udah nggak perlu Pak. Itu kalau yang IT ya? IT, mereka tinggal lihat dari office itu di monitor TV 32 in line A berapa, line B berapa, outputnya udah ada. Yang tadinya itu ngitung di palet, kemudian di rak, kemudian di apa namanya tempat untuk apa namanya cold storage-nya untuk memanaskannya. Nah di situ semua dari tempat-tempat itu harus ngitung manual itu dengan saya membuat sistem udah langsung lihat di monitor itu dan bahkan bisa ada di handphonenya. Saat itu masih SMS gateway Pak. Wis gitu ya. Nah kalau sekarang udah ada yang lain. Ya. Oke. Jadi itu ya, Pak Wahyu pengalaman banget nih menceritakan terkait TI-nya. Betul. Jadi terkait elektronikanya, ya tadi hubungannya dengan perangkat keras, lebih pada ini mungkin nih, perangkat kelistrikan dan lain-lain itu elektronika ya. Ya, kayak kita gitu ya. semua tahu tentunya bahwa di elektronika itu ada kapasitor, bagaimana Iya. arus itu, bagaimana arus itu dari besar dikecilkan. Misalnya gini, listrik itu kan 220 volt. Begitu masuk ke power supply, masuk ke adaptor kalau laptop ya, itu langsung 5 volt. Nah dari 5 volt itu kan 2,5 volt ke bawah anggap aja, itu 0 dan 2,5 volt ke atas tuh 1 misalnya. 1,0 itu kan merupakan bilangan biner. Nah itu bisa dikonversi menjadi heksa, menjadi desimal sehingga kita bisa tahu artinya. Wah, luar biasa Pak Wahyu. Panjang banget nih ceritanya Pak. Panjang. Oke Pak. Tadi Pak Wahyu juga singgung terkait sistem informasi. Iya Pak. Sistem informasi, kemudian teknik informatika. Ini sama apa beda Pak nih? Nah tadi rumpun yang saya belum semua ada 5 tadi. Oh. Iya, yang sistem informasi merupakan salah satu rumpun tadi. Nah sistem informasi itu ya bisnis analis sistem outputnya. Sistem informasi fokus di organisasi, bagaimana organisasi itu misalnya perusahaan, institusi, ya kan, pemerintahan dan sebagainya itu organisasi. Ya, itu bisa mengembangkan, bisa memasukkan organisasinya. Bagaimana bekerja dengan efektif, efisien dengan bantuan teknologi informasi. Nah, nyambung lagi dengan yang sampaikan lagi Pak. Jadi teknik informatika itu komplit. Di dalam teknik informatika itu sistem informasi ada, software engineering ada. Makanya dibilang tadi network ada. Informatika itu jurusan yang sakti, Pak bilang. Sakti, bener semuanya ada di teknik informatika itu. Oke Pak, siap. Oke.
Oke, terus kita kembali lagi kepada terkait Univers ini Pak. Kan Univers Pelita Bangsa itu harapan lulusan ke depan dia salah satunya menjadi entrepreneur. Ya. Nah, seperti diketahui bahwa yang daftar ke Pelita melalui jurusan teknik informatika ini banyak. Boleh dibilang kalau di teknik sudah tidak asing lagi nih. Terbanyak ya. Nah, ini siapa sih? Dari mana nih mahasiswanya? Kemudian kok bisa banyak daftar ke sini? Ini bisa diceritakan Pak terkait itu? Oke, siap. Kita semua tahu bahwa Jakarta adalah magnet. Ya, gitu. Dan Bekasi inilah penyangga ya? Penyangga Jakarta ibu kota, itu. Ya? Ya. Yang tadinya kan kawasan industri di Jakarta di Pulau Gadung geser ke Bekasi. Nah, ternyata Bekasi itu kawasan industrinya sangat besar. Lebih magnet lagi berarti? Itu magnet. Dan UPB itu mendukung industri itu. Yang tadinya urban, dari desa pindah ke kota, mereka karena nyari pekerjaan tadi, dengan adanya UPB itu bisa meningkatkan skill. Nilai tambah. Yang tadinya operator misalnya, kita semua tahu operator itu kan UMR kan. Insya Allah dengan adanya UPB, kuliah, mendapatkan knowledge, mendapatkan ilmu, itu insya Allah lulusan itu diharapkan manajer. Kalau bekerja itu manajer. Dan Bapak menyinggung kalau menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, ya nyambung juga. Kemampuan e-commerce, kemampuan develop tadi bisa membuat e-commerce, dan e-commerce-nya itu kita semua tahu bahwa adanya Lazada, Zalora itu pasti udah banyak pasar di Indonesia, dan sekarang ada Blibli, Tokopedia, semuanya itu kan laris manis. Jadi secara tidak langsung tadi Pak Kaprodi menyampaikan bahwa yang daftar ke Pelita Bangsa itu ada dari kota juga, ada dari desa juga. Kemudian rata-rata mereka juga banyak yang sudah bekerja di industri ya. Nah, bekerja di industri, betul. Terus kuliah di UPB. Jadi ada semacam simbiose ya. Mutualisme. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini kan banyak SMK, di sini banyak SMA, ya kan. Mereka sebelum masuk ke industri pun juga kuliah juga di Pelita Bangsa. Mungkin Pak Kaprodi sedikit bicara pengalaman, pernah mungkin nanya kepada anak-anak yang kuliah di jurusan teknik informatika ini, apakah mereka bekerja di industri itu sesuai dengan jurusan yang mereka ambil atau berbeda atau bagaimana Pak? Kebanyakannya atau bagaimana? Kalau yang mahasiswa yang udah bekerja dulu tentunya tidak, Pak. Mereka di luar jalur ilmu informatika. Iya, mereka ada di line produksi, mereka operator di sana, misalnya packaging, misalnya material handling di warehouse dan sebagainya. Berarti ilmu baru di sini ya? Ilmu baru di sini. Dan lulusan IT itu sudah ada yang memiliki perusahaan IT juga, cloud komputer, menyediakan server, kemudian menjual domain, hosting dan sebagainya, seperti itu. Ya. Oh, mungkin itu alasan mereka kenapa banyak berbondong-bondong daftar ke IT ya. Alhamdulillah. Mungkin karena mereka sudah melihat masa depan ini sudah zaman informasi yang sudah luar biasa. Gitu. Sekarang departemen mana Pak yang nggak menggunakan komputer, Pak? Iya. Akunting, HRD, semua pakai komputer, Pak. Coba dalam kehidupan sehari-hari kita bangun tidur udah megang handphone. Nah, di informatika itu semua komplit. Ada pemrograman mobile. Memang itu intinya ya. Ada pemrograman web. Iya. Oke, berarti itu nyambung berarti dengan peluang Pak nanti ya. Jadi peluang setelah mahasiswa itu lulus. Iya. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Wahyu. Coba saya ingin ada gambaran yang sedikit jelas Pak. Bagaimana peluangnya Pak ketika mahasiswa kuliah di Pelita Bangsa mengambil jurusan IT, peluang kerjanya kalau misalkan saya nih lulus, saya mau wira swasta Pak, karena kan ini lulusannya harus jadi entrepreneur gitu kan, entrepreneur university kan. Terus kalau mau bekerja, coba saya minta dijelaskan sedikit sama Pak Wahyu. Bagaimana kalau misalkan dia harus wira swasta, usaha sendiri seperti apa? Kalau misalkan bekerja di perusahaan orang lain seperti apa Pak? Oke, saya itu kalau di kelas sering menyampaikan ke mahasiswa semua, kalau mendaftar di perusahaan dan pengen bekerja, mendaftarlah minimal manajer. Manajer IT. Kenapa? Kalau ngelamar cuma IT support, nanti ditanya di sana,
Apakah bisa develop? Bisa. Nah akhirnya develop itu kan kerjaan engineering. Nah engineer, levelnya level engineer, gitu. Ini dia masuk fresh graduate IT support. Tahun 2012 tuh IT support 5-6 juta. Itu kalau bekerja? Bekerja. Nah kalau sekarang mungkin 8 juta atau 9 juta. Nah makanya kalau melamar itu ya manajer aja. Makanya harus siapkan berarti sudah bisa menjamin di lulusan Pelita Bangsa melalui IT ini untuk kelas manajer ya, karena sudah didukung dengan ilmu-ilmu yang memang mumpuni disiapkan di sini gitu Pak? Bener, jadi saya pun juga menyampaikan ke rekan-rekan dosen bahwa untuk menyiapkan mahasiswa bahwa minimal manajer lah seperti itu. Nah kalaupun bisa wira swasta, bisa membuka usaha sendiri itu lebih lagi, itu sesuai dengan visi misinya UPB menjadi entrepreneur. Nah, dosen-dosen kita pun juga levelnya CTO juga ada, luar biasa kan. Nah, tahu sendiri kan kalau CTO berapa salary? 60-120 juta. Wow, CTO. Itu per apa Pak? Per moon, per bulan. Waduh. Diberikan kendaraan, driver dan sebagainya, fasilitas. Tadi kalau saya ingin mandiri misalkan, Mas Lusa ingin mandiri, usaha sendiri, kita pasca seperti apa usahanya Pak kira-kira? Mandiri pun sangat bagus. Ya apa tuh kira-kira seperti apa tuh? Membuat IT konsultan. Berarti dia bikin konsultan IT PT, ya? Mendirikan PT, konsultan. Menerima sistem, jadi order pengembangan sistem diterima. Pembuatan sistem di kantor dan sebagainya mungkin gitu ya? Iya, jadi sistem itu ada yang generik, ada yang custom. Oh, ada yang custom ya? Iya, custom itu sesuai permintaan, mau minta apa dibikin. Menu ya? Betul. Saya pengen ini gitu ya, bisa ya? Kemampuannya ini. Nah gitu. Seperti itu. Nah kalau software itu enak lagi Pak, makanya tadi kan sebenarnya IT itu insya Allah ditakdirkan kaya selama mau melaksanakannya, mau action. Jadi peluangnya sangat banyak ya untuk wiraswasta sendiri atau bekerja di tempat yang lain. Pak Aguswin bisa cek, Pak Aguswin kalau jual kompresor, nyari harga kompresor gampang nggak? Tinggal di internet klik harga kompresor, ketahuan kan? Kalau mau menaikkan harga sedikit pasti nggak laku karena mereka nyari yang murah. Lah kalau software, mau nyari perbandingan di mana? Sehingga awang-awang ya, jadi angkanya bisa kita buat tentukan ya. Nah bisa kita buat semau kita. Apalagi open menu tadi ya. Iya. Permintaannya ini ya bisa, daya tawarnya bisa lebih tinggi, mungkin begitu ya Pak Kaprodi ya. Ya. Perlu Pak Aguswin tahu bahwa kenapa Google maju itu karena Google itu free memberikan. Dengan berkumpulnya orang itu free, akhirnya bisa iklan kan. Nah kalau TV itu berapa yang nonton? Lah kalau Google yang menggunakan berapa? Jauh banget. Nah makanya kalau orang-orang pengen iklan lewat Google, lewat Facebook dan sebagainya, itu kan tinggal siapkan uangnya. Saya mesti berguru ke Pak Wahyu nih, saya orang di luar IT Pak. Uang berapapun bisa dihabiskan untuk iklan itu. Ingin bisnis di IT bagaimana Pak? Bisa nggak Pak saya ini Pak? Sangat bisa Pak. Sekarang itu sering kan ngelihat warung bakso, itu ngitungnya kan masih pakai kalkulator Pak. Nah itu peluang sebenarnya saya nyampein ke mahasiswa. Walaupun sistem payment of sale itu banyak, tetapi kita bisa develop payment of sale sendiri. Karena kita ngelihat di sekitar kita di Bekasi ini, yang warung bakso aja pakai kalkulator itu sangat banyak. Itu kesempatan. Kenapa kesempatan? Kita sediakan tabletnya, udah ada bisnis tablet. Kita sediakan printer kecilnya nanti lewat Bluetooth. Terus kita sediakan aplikasi payment of sale. Installnya gratis Pak, nanti maintenance bulanan Pak. Nah maintenance bulanan itu 100.000 lah kita anggap, satu warung bakso. Mau nggak misalnya Pak Aguswin punya warung bakso, dapat sistem di mana Pak Aguswin bisa monitor dari manapun, Pak Aguswin lagi jalan-jalan dan sebagainya, penjualannya hari ini berapa? Bakso urat berapa habisnya? Bakso polos, bakso rawit, bakso tenis, gitu, bakso rudal dan sebagainya. Nah itu bisa ketahuan hari ini laku berapa, bulan ini berapa, minggu ini berapa, ketahuan. Terus profitnya berapa, minta apapun di sistem tahu. Terus barang yang habis apa, gitu. Sudah otomatis terrecord ya di situ ya. Bener, bahkan mau belanja ke supplier udah dibuatkan oleh sistem itu. Cuma 100.000 per bulan.
Misalnya kita bisa buat seperti itu. Nah 100.000 per bulan di Bekasi ini berapa warung bakso? Misalnya 1.000. Nah 1 bulan 100.000 kali 1.000, 100 juta. Coba Pak. Banyak banget ya IT itu ya? Itu gratis instalasi Pak, cuma maintenance aja, sistem gratis. Ya saya juga Pak sebagai dosen orang biasa juga banyak memanfaatkan fasilitasi yang terkait dengan IT. Misalkan untuk translate, untuk menggambar. Saya tuh kadang-kadang aneh Pak. Misalkan anak saya tuh belajar gambar tuh saya nggak tahu tuh klik software di internet itu. Jadi gambarnya sederhana di situ, gambar sederhana, terus di copy di situ ada gambar rumah, klik gambar rumahnya, itu gambar yang sederhananya itu jadi gambar yang bagus rumahnya Pak. Cuman dasarnya memang dasar yang dari yang kurang bagus tadi, itu bisa luar biasa. Itu apa namanya Pak itu kalau kayak gitu Pak? Itu perkembangan saat ini Pak. Apa namanya tuh? Jadi ada namanya algoritma NLP Pak. Oh. Jadi komputer itu mempelajari kebiasaan manusia. Masuknya di AI itu atau gimana, Iya Pak? betul. AI. Jadi sekarang itu kan lagi rame OpenAI. Iya. Itu pakai algoritma NLP bagaimana kebiasaan manusia itu. Jadi sekarang itu eranya big data, data yang sangat besar. Iya. Kalau data konvensional itu, data tradisional itu, data itu disimpan misalnya di Oracle, di MySQL, di SQL Server. Itu lama Pak kalau nunggu data itu karena harus terstruktur dulu. Nah sekarang itu udah data itu banyak, ada video, audio. Nah itu harus kita manfaatkan. Makanya kesempatan tadi lulusan IT itu di informatika di UPB ini itu bisa menjadi bisnis analitik. Perusahaan itu goalnya pengen apa, dia bisa mengambil, menganalisa dari data yang ada di internet. Bahkan YouTube itu dalam 1 menit aja udah 25 jam Pak video masuk. Itu kan data sangat besar. Belum Facebook 10 tera misalnya 1 hari gitu loh. Itu tahun berapa gitu? Oke. Pak Wahyu ini menjawabnya sangat luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah. Ya. Berarti benar-benar menguasai Pak. Nah cuman tadi tadi sudah banyak disampaikan AI terakhir ya tadi ya. Jadi apa sih sekarang yang tidak manusia gunakan gitu ya? Minta bantuan dikit-dikit pasti ke IT ya. Betul. Orang biasa dan orang IT. Orang biasa saja bisa, apalagi orang yang kuliah di IT. Iya. Jadi pantas kalau Pak Wahyu bilang tadi orang IT itu kalau bilang kaya ya akan cepat kayanya karena bener. langkahnya dia lebih cepat ya. Asal mau bergerak, mau action. Ya artinya kan saya non IT bisa memanfaatkan IT gitu. Udah kan? banyak bukti influencer bukan orang IT memanfaatkan adanya YouTube kaya Pak. Apalagi orang IT gitu Pak. Ya dia sistemnya bisa dia buat gitu kan. Ya tentunya dia akan lebih paham lagi celah-celah mendapat cuan. Benar. Oke Pak. Pak, luar biasa menarik sekali nih Alhamdulillah dengan Pak Wahyu. Sebenarnya masih sangat panjang Pak penjelasan. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di belakang nanti. Kemudian terkait ini Pak, calon mahasiswa nih. Nah, ini penting nih Pak, calon mahasiswa yang ingin daftar ke Pelita Bangsa, khususnya untuk prodi IT. Itu syaratnya apa Pak? Harus bisa apa? Harus hobinya apa? Biar ketika masuk itu dia nggak bingung gitu. Harus belajar apa misalkan, atau bisa dijelaskan Pak? Oke, prinsipnya orang itu adalah silaturahmi itu tadi Pak. Nah, dengan silaturahmi maka memperpanjang usia. Amin ya. Dengan silaturahmi kan kenal Pak. Betul. Dengan kenal kan tentunya banyak informasi di situ. Ya. Makanya harus mau kenal. Ya. Nah, mau kenal, mau aware, mau ngobrol gitu. Nah, untuk TI ini modalnya adalah itu tadi, yang pertama mau silaturahmi, membangun komunikasi yang bagus. Untuk bisa membangun komunikasi yang bagus tentunya etika, sopan santun, tutur kata, seperti itu, jangan menyakiti orang dan sebagainya. Oke. Kalau dari lulusan Pak, misalkan SMK, apakah jurusannya pasti kalau SMK itu sudah ada komputer jaringan, itu sudah nyambung ya. Betul. Tapi kalau dari SMA itu IPA masuk ya? Bisa masuk ya? Sangat masuk. Kalau IPS bisa nggak Pak masuk informatika? Sangat bisa. Informatika itu karena tadi ilmunya banyak banyak. Silaturahim dengan para dosen gitu Pak? Atau dengan orang-orang IT gitu ya? Kita harus belajar dengan siapa aja, yang penting kita ambil ilmunya. Yang baiknya kita ambil, yang nggak baik mah nggak usah kita ambil. Tapi ada ilmu yang menurut Pak Wahyu ini dasar harus, misalkan harus hobi ini.
Apa Pak kira-kira? Kalau kita masuk ke ranah teknologi teknik informatika tadi, Iya. mahasiswa itu sering saya minta wajib menguasai algoritma. Algoritma. Algoritma ya. Jadi matematika itu apa namanya? Oh, matematika ya, Benar, dasarnya jadi matematika. komputer itu algoritma. dasarnya matematika, rumpun ilmu matematika. Jadi harus senang matematika. Betul, Oke, matematika. siap. Oke. Berarti bukan dari IPS itu tidak boleh kan, tapi bisa saja ya. Yang Bisa. penting dia mau kuat, niat yang kuat ya untuk belajar Betul. algoritma tadi ya. Betul, dan untuk belajar informatika jangan samakan dengan belajar yang lain yang hanya 2 jam. Oh, Bener, kalau informatika itu menurut saya harus ngalamin nggak tidur, Pak. oh, jadi saya kira kalau yang kurang tidur itu orang-orang seperti arsitek gitu Pak. Ternyata Oh gitu. orang IT juga senang begadang ya Pak ya? Lah, kalau udah ketemu proyek, yang ada telepon adalah bagaimana progresnya. Ayo, mau ngomong apa? Kalau cuma kerjain 2 jam, nggak selesai, Pak. Siap, gitu siap, loh. siap. Nah, jadi untuk belajar pun juga harus militan, harus nggak tidur, menurut saya. Kenapa? Kan nggak tidur itu bagian dari ikhtiar, Ya. bagian dari prihatin. Kan kalau malam-malam, ya mungkin barangkali ada malaikat turun gitu loh. Nah, malaikat turun mendoakan. Nah, sekarang kita lihat sosmed itu kan bahasa Inggris semua, Pak. Iya. Sementara bahasa Inggris nggak menguasai. Tapi kalau udah Allah berkehendak, karena nggak tidur tadi, dibantu malaikat mendoakan, open mind. Oke. Pintunya, pemikirannya terbuka, seperti ilmu itu nanti masuk seperti air laut. Seperti itu, Pak. Nah, insya Allah saya ngalamin itu. Jadi kayak nutrisi itu, Pak, masuk Jadi ke artinya sini. begini Pak, mungkin tadi yang sampaikan kalau yang calon pendaftar itu di luar IPA, IPS ya, IPS. Berarti kan tadi harus menguasai matematika. Nah, kalau boleh saya tahu suasana belajar di informatika itu bagaimana Pak? Misalkan menyenangkan apa bagaimana gitu Pak Ahwat? Betul. Ya, terutama untuk teman-teman yang dari jurusan di luar IPA nih misalkan. Karena ada yang takut matematika Pak. Males saya misalkan belajar matematika. Nah, bagaimana Pak prodi IT menjawab itu supaya mereka ternyata kuliah di IT itu menyenangkan gitu. Iya, iya. Kan awalnya saya nggak suka mata kuliah ini, tapi ketika masuk menyenangkan. Itu gimana menurut Pak Wahyu Oke, di IT? itu memang pekerjaan IT seperti itu. Yang tadinya rumit, yang tadinya bola jundet, benang jundet, itu bisa terurai. Yang tadinya Istilahnya mantap Pak Wahyu, benang jundet itu. itu permasalahan yang kompleks yang itu bisa sederhana, bisa diurai. Ini loh stepnya untuk mengatasi masalah ABC, step-stepnya itu. Ilmu kita itu seperti ilmu bunglon. Waduh. Gimana nggak bunglon? Masuk ke akunting, bikin sistem Ada. akunting. Ke HRD, Ada. bikin HRD. Dimanapun IT bisa masuk di situ. Luar biasa. Nah, di sini kami dari Prodi itu sering diskusi dengan dosen-dosen juga bahwa kita membuat suasana perkuliahan itu gembira. Nah, dengan hati gembira, semangat, nah mereka akan kita Iya. ajarkan transfer ilmu itu lebih mudah seperti itu. Jadi itu ya pesannya ya. Jadi Betul. walaupun dasarnya kurang begitu menguasai, mencoba masuk ke ilmuwan IT, insya Allah nanti dibimbing oleh para dosen-dosen profesional ya Pak ya. Sehingga suasana belajarnya menyenangkan gitu. Menyenangkan dan yang kelihatannya rumit itu sebenarnya sederhana. Tapi kan yang penting nanti outputnya ya Pak ya. Betul. Peluang IT begitu luar biasa ada di berbagai macam sisi. Iya. Gitu ya. Iya. Oke Pak, menyenangkan sekali nih bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya dan saya kira cukup untuk bincang-bincangnya dan Tapi sebenarnya masih sangat nanti banyak kita Pak, ya. bicarakan lagi di belakang ya Pak ya. Saya juga sebagai orang non IT ingin belajar banyak nih ke Pak Wahyu ya, terkait IT ya. Saya ingin tahu trik sederhananya Pak tadi yang disampaikan tadi. Oke, teman-teman begitu yang bisa disampaikan di podcast untuk Prodi Teknik Informatika ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagi teman-teman yang memang berminat ingin kuliah di Pelita Bangsa untuk Prodi Teknik Informatika. Jadi silahkan saja ya datang ke kampus kami, bisa di Cikarang, bisa di Karawang atau di Kota Bekasi, kampus Universitas Pelita Bangsa. Tentunya teman-teman dosen di Pelita Bangsa akan menerima kalian nanti dalam sesi tanya jawab atau untuk mendaftar terutama di Prodi Teknik Informatika. Yang jelas tadi
peluang yang sangat luar biasa karena sekarang zamannya teknologi informasi, begitu banyak peluang yang bisa didapatkan ketika masuk ke prodi ini dan terbukti begitu banyak siswa yang mendaftar dan sudah terakreditasi baik ya B di kampus Universitas Pelita Bangsa. Itu mungkin yang bisa disampaikan di podcast kali ini. Pak Yus, sekali lagi terima kasih nih. Terima kasih Pak Gusmin. Wawancara yang sangat luar biasa. Amin, Oke. amin. Teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.